Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami pada hari Senin tanggal 1 April 2024, yaitu tentang emosi atau marah. Setiap manusia pasti ada dan kadang-kadang pernah mengalaminya, emosi atau marah. Khususnya pada saat ini adalah kita membahas emosi atau marah pada saat puasa Ramadan. Bagaimana cara mengontrolnya khususnya dalam puasa ini? Jadi kami akan coba membahas terkait untuk diri kita sendiri, mengingatkan, eling-elingan khususnya pada diri sendiri, umumnya pada pemirsa semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, emosi atau marah itu sering terjadi kadang-kadang, pernah kita dengar kadang-kadang. Jadi emosi atau marah saat puasa Ramadan, saat bulan Ramadan, khususnya tahun ini, tahun 1445 Hijriah, ya, yaitu umat muslim yang beriman akan melakukan ibadah puasa supaya menjadi pribadi, tentunya pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang menjalankan ibadah puasa atau saum, atau orang yang sedang berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus dahaga dengan tidak makan minum di siang hari saja. Tentunya semuanya dibiasakan berlatih berpuasa semuanya. Bukan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan juga harus mampu mengendalikan emosi agar tidak membatalkan pahala puasa. Pahala puasa, bukan puasanya, tapi pahala puasa. Jadi ada tingkat-tingkatan pahala puasa itu. Ada yang dapat pahalanya hanya yang dapatnya lapar dan haus saja. Ada juga memang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang muslim yang berpuasa, berserah diri kepada Allah semuanya, termasuk menjaga rasa emosi, bisa mengendalikan emosi agar tidak membatalkan puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu yang dapat membatalkan pahala puasa yaitu dengan tidak mendapatkan seorang muslim, yaitu menahan emosi marah. Puasanya tidak batal, namun pahalanya tidak akan mendapatkan ganjaran. Jadi puasanya tidak batal, namun hanya akan mendapatkan ganjaran lapar dan hausnya saja. Oleh sebab itu harus membekali diri dengan rasa sabar, tawakal, dan berbagai cara lainnya agar tetap berkepala dingin dan tenang hatinya, meskipun mungkin menghadapi hal-hal yang menyulut emosi pada kita sendiri, marah dalam beraktivitas atau berkomunikasi dengan teman-temannya. Cara-cara ini bisa kita lakukan begitu mendapati hal-hal yang memicu emosi kita. Akan lebih baik apabila kita sendiri
awal untuk menghindari hal-hal yang situasi apapun yang berpotensi memicu emosi kita. Coba kita emosi kita marah. Waktu marah saat bulan puasa. Cara mengontrolnya emosi marah sedang kita berpuasa itu bagaimana caranya? Yang pertama, emosi marah saat puasa, yang pertama kita dibiasakan untuk mengambil air wudhu. Dan juga memalingkan posisi atau memindahkan posisi kita. Kalau tadi berhadapan dengan orang yang membuat emosi, coba kita berpaling dikit. Atau menghindarkan kita pergi ambil wudhu. Saat menjalankan ibadah bulan Ramadan, seorang muslim tidak hanya dituntut untuk bisa menahan lapar dan haus, tetapi juga meredam rasa marah dan juga merasa marah-marah. Harus menjaga kesabaran kita. Jika ada merasa marah atau emosi, gejolak karena sesuatu hal, disarankan untuk berwudu. Air yang mengalir mengenai wajah kita, tangan kita, kepala dan kaki dan seluruh perasaan, sejuk seluruh tubuh hingga rasa marahnya hilang atau membakar marahnya menjadi padam. Selain itu juga kita perhatikan posisi kita. Apabila keinginan kita marah timbul saat berdiri, maka duduklah. Jika kita disarankan untuk lagi marahnya duduk, lebih baik kita ambil wudhu, terus kita berpaling, kita berdiri atau jalan-jalan, atau mengubah posisi seperti menenangkan diri dan menurunkan emosi tersebut. Yang kedua, lebih baik diam dan hindarilah, jauhilah pemicu-pemicu itu. Jika sesuatu yang menyinggung perasaan membuat kita naik pitam, jangan langsung respon balik. Lebih baik diam. Tapi kata-kata yang kejam dengan kata-kata yang kejam. Jangan merespon dengan kata-kata yang kejam. Coba berdiam saja lebih baik. Berdiri dulu dan berikan waktu bagi tubuh untuk berpikir, untuk meredakan amarah dan emosi. Ketika diam, Anda sambil menarik napas yang panjang, agak lega, dalam untuk meredakan emosi. Setelah itu kita dekat dengan sumber api, makin sulit Anda meredakan emosi tersebut. Makin Anda dekat, sumber dari api akan sulit. Makanya agak menjauh atau berpaling, tarik nafas yang panjang. Dan lebih baik diam. Yang ketiga yaitu berpikir sebelum berbicara. Kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan diri untuk jangan mudah berbicara. Berpikir dulu bicaranya. Jangan pernah merespon apapun ketika kondisi emosi Anda sedang tidak stabil. Pikiran dululah. Katakan agar tidak menjadi bumerang nantinya. Justru merugikan pada diri sendiri. Itu lebih baik diam. Sehingga orang yang membuat Anda marah akan terdiam dan tidak bisa membalas lagi. Namun atur nada bicara. Jangan pakai umpatan atau marah atau kata-kata yang kasar. Ma'asyiral muslimin, mazjumratul mu'minin rahimatullah. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan meridhoi. Dan yang keempat yaitu untuk lakukan aktivitas fisik ringan sejenak atau gerak-gerakan badan sambil menarik nafas. Baik untuk mengendalikan emosi, kegiatan melengguk-lenggukkan, dianjurkan untuk mengurangi stres kita. Depresi yang dapat berujung pada marah.
tarik nafas, gaya, bergaya itu, sehingga otot-otot yang kencang akan meredakan. Coba jalankan kaki sebentar, gerak-gerakan kaki, atau di sekitar rumah, atau di kantor, atau keliling-keliling jalan-jalan, lihatkan pemandangan sekitarnya. Apalagi kalau kantornya tingkat, bisa juga melihat pemandangan yang jauh. Namun ingat, tidak perlu berolahraga terlalu keras. Bisa-bisa bukan marah yang membatalkan puasa, melainkan rasa haus nantinya. Karena kalau terlalu olahraga keras. Yang kelima yaitu dengarkan lagu-lagu yang ritmik, penghantar tidur atau yang menyenangkan. Jika memang musiknya dangdut yang pelan-pelan, atau ritmik atau pop, atau yang apa yang disuka. Atau malah campur sari, biasanya itu agak bikin adem, ya kan. Pasang handphone dan pergilah ke tempat yang cukup tenang, ya, yang dianggap tenang keadaannya, memungkinkan. Atau bisa juga rebahan, atau bisa juga tiduran. Nah, itu sambil tidur mendengarkan musik itu mengurangi depresi atau stres, ya. Jadi tidur dapat memperbaiki suasana hati kita, dapat membuat tubuh kita jauh lebih baik dibandingkan semulanya tadi. Bila Anda orang yang selalu membawa wewangian aroma, coba dihisap, seperti minyak atau seperti pewangi-wangian yang sifatnya menyenangkan. Contohnya sambil rileks, sehingga akan kita akan mencium pewangian tersebut agar kondisi lebih tenang dan lebih rileks. Mudah-mudahan kesempatan kali ini kita tergolong orang-orang yang sadar dan tidak mudah emosi, dan kita biasakan untuk sabar. Ada sabar, innallaha ma'as-sabirin. Sabar adalah Allah kesukaannya. Mudah-mudahan kesempatan kali ini pada hari Senin 1 April 2004 kita tergolong orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan hingga nanti sampai berbuka. Dan juga mudah-mudahan diberi kesehatan selalu, panjangkan usianya, dan mudah-mudahan kita tergolong-golong orang-orang yang beruntung. Dan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.